Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya untuk hari ini? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ini barokah ilmunya. Lah untuk ketua kelas, Muafi ya. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya, Muafi. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Muafi. Absen dulu ya. Wahid. Muhammad Muafi. Hadir ya. Ketua kelas ini masa nggak hadir ketua kelas? Ririn Dewi. Oh hadir. Qurratul Aini. Oh ya. Berarti ini hadir semua lengkap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kemarin, ini kan pertama kita memulai pelajaran kemarin kan perkenalan. Ini tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya. Dulu di SMP pernah diajari tentang ekonomi. Itu silakan yang siapa yang bisa dulu di SMP ada yang belajar ekonomi yang Anda ketahui tentang ilmu ekonomi. Nah, itu. Silakan ketua kelas, mulai ketua kelas ya, duduk. Jadi ilmu ekonomi sebuah seni kehidupan yang selalu melekat. Seni kehidupan yang selalu melekat di dalam keseharian diri kita. Itu biasanya di SMP dijelaskan oleh guru-guru kita ketika pelajaran ekonomi. Karena memang ekonomi itu selalu melekat di dalam sehari-hari kita. Maka nanti akan dijelaskan. Lah untuk materi ini, mengapa kita harus mempelajari materi ini? Karena yang pertama kita harus mengetahui pengertian ekonomi yang sebenarnya, ilmu-ilmu ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi itu siapa saja. Kita harus mengetahui, tujuannya kita mengetahui itu. Nanti bisa diaplikasikan ketika di diskusi, ketika mengajar adik-adiknya gitu bisa. Lah, sebelum itu kita mulai pelajaran inti, maka dari itu kita harus semangat. Karena ketika kita belajar kita tidak semangat, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah, tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu kita harus semangat. Saya coba ya, tes semangatnya. Kalau saya mengatakan selamat pagi, luar biasa, gitu ya. Bisa ya? Oke, saya coba. Selamat pagi, luar biasa. Ini satu kurang bergerak. Karena ketika kita berencana, kalau kita tidak bergerak, maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Sumpamanya Muafi mau ke Bangkalan, angan-angannya di pondok mau ke Bangkalan. Ketika kita tidak bergerak, maka tidak akan nyampe ke Bangkalan, kan gitu. Sama halnya kita belajar, kita angan-angan belajar tapi kita tidak bergerak, maka tidak akan mendapat ilmu. Sama halnya kita bersemangat, kalau kita tidak bergerak kurang bersemangat. Nah, saya ulangi lagi ya. Selamat pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, Bapak mulai untuk pelajaran pada pagi hari ini karena saya sudah tes semangatnya luar biasa sekali. Pertama tentang ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi. Ini ada berbagai dari tokoh mengatakan ilmu ekonomi ini mulai dari Adam Smith, dari Higgs. Namun yang pertama itu pengertian ekonomi berasal dari kata oikos. Apa itu oikos? Ini ada rumah tangga. Dan nomos itu aturan-aturan. Apabila digabungkan ini bisa diartikan mempunyai pengertian bagaimana seorang masyarakat atau bangsa berusaha memenuhi kebutuhannya. Dari tadi yang di apersepsi yang tadi itu menginginkan masa SMP, itu sudah berkaitan dengan ilmu yang diajar di SMA. Artinya ilmu ekonomi atau ekonomi itu kita laksanakan sehari-hari. Seperti itu. Menurut Adam Smith, ini nanti kalau sampean menjadi orang hebat, ini bisa mengartikan sendiri, mendefinisikan sendiri tentang ilmu ekonomi. Adam Smith adalah
ilmu yang menyelidiki sebab musabab kemakmuran suatu bangsa. Nah, ketika bangsa ini untuk kemakmuran maka ekonomi kita harus tinggi. Ketika ekonomi kita lumayan bagus, ekonomi kita sangat bagus, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju. Seperti hal di Amerika Serikat, itu ekonominya sangat luar biasa sekali. Karena semua negara itu bisa berpatokan kepada Amerika Serikat. Yang sekarang berperang dengan Cina. Cina mau mengalahkan Amerika Serikat, seperti itu. Yang ketiga, ini menurut pendapat ahli ekonomi. Kalau Adam Smith ini memang ahli banget terhadap ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia perdagangan. Ada ini mengatakan bahwa ekonomi di dunia perdagangan pasti jual beli, kita membeli barang itu kan di dalam perdagangan. Ya, lanjut ya. Ini pengertian ekonomi. Nanti ini yang menyimpulkan ini anak-anak ya. Nah, ini. Yang kedua, mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan suatu aktivitas atau usaha. Artinya kegiatan pastinya aktivitas. Ketika usaha berarti itu beraktivitas, kan seperti itu, untuk mewujudkan kemakmuran. Nah, seperti halnya tadi saya memberikan motivasi, ketika kita beraktivitas, maka kita akan menghasilkan suatu kemakmuran. Kalau tidak beraktivitas, tidur di rumah enak, tapi tidak menghasilkan sesuatu apapun, cuma menghasilkan kenyamanan sesaat. Ini ada 3 kegiatan ekonomi. Saya tanyakan ini yang pertama, ini mulai dari Mbak ini, silakan Mbak. Yang Anda ketahui tentang apa produsen itu? Karena produsen itu berasal dari kata produksi. Silakan. Apa itu produsen? Seingat saja. Nggak tahu Pak, nggak apa-apa. Ini kan sama-sama pula, kalau tahu buat apa belajar kan gitu. Silakan Pak. Iya, produsen. Nggak tahu. Silakan. Ini semuanya harus jawab ini. Distribusi. Mbak ini distribusi. Apa distribusi? Setaunya Mbak. Setaunya. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak jawab aja, jangan sungkan-sungkan. Nanti yang bisa jawab dapat nilai tambahan. Oke ya, dapat nilai tambahan. Coba konsumen. Apa konsumen? Kemarin masih ingat konsumen. Mau ketua kelas, apa saja yang Anda ketahui tentang yang 3 ini, terserah, pilih yang mana saja. Terserah, konsumen lah, produsen lah. Karena ini menyangkut kesehari-harian kita, seperti itu. Harus tahu ya. Lupa ya? Lupa. Konsumen ini dari produsen terlebih dahulu. Produk. Produk itu ketika diproduksi, kita melaksanakan produsen adalah orang yang memproduksi. Ketika seumpamanya di perusahaan kita memproduksi minyak, itu dilakukan di produsen ini. Produsen ini yang melakukan produksi tepung, roti. Nah, ketika selesai pemprosesan itu, maka kita berlanjut kepada distribusi. Apa distribusi itu? Karena sudah ini kayaknya ada pandangan tentang distribusi. Coba. Ketika selesai produksi, itu dikemanakan? Dijual belikan. Coba Mbak, pandangannya tentang, kan ini saya sudah memancing tadi tentang ketika produk itu selesai, apakah dibiarkan, apakah digimanakan, kan gitu. Coba, siapa yang bisa jawab? Ini harus jawab semua. Biar tidak tebang pilih kan gitu ya. Apa? Coba Pak. Digimanakan itu produk yang sudah diproduksi itu? Diperjualbelikan. Masnya coba. Apa? Didistribusi. Distribusi itu maksudnya apa? Itu. Apa itu? Coba mbaknya coba.
Lanjut ya. Ketika kita sudah memproduksi, terbentuklah sebuah roti, terbentuklah sebuah tepung atau minyak. Kita kepada distribusi. Biasanya itu kalau distribusi itu penyaluran. Nah, ngerti ya? Penyaluran bahan, penyaluran suatu produk. Karena ketika kita memproduksi tidak disalurkan, kita rugi. Kan gitu. Ketika membuat acual rojak, membuat rujak. Ketika kita membuat rujak, ketika tidak disalurkan, tidak ada orang membeli, maka kita rugi. Maka yang butuh distribusi. Lah, distribusi ini kalau seumpamanya saya saya membeli ke sana, bisa dikatakan konsumen ya. Ketika di suatu tempat ada yang namanya distributor. Kalau saya contohkan di Galis atau di Galis kalau tidak salah, itu ada distributornya semen Gresik. Dari perusahaan semen Gresik dari Gresik itu menyalurkan semennya itu kepada distributor yang ada di Tanah Merah. Itu namanya distributor, kalau orangnya itu distributor. Kalau penyaluran itu distribusi. Distribusi ini memang ada yang secara langsung, ada yang melalui pedagang. Seperti itu. Biasanya ada seperti itu. Kalau mau pedagang sebenarnya di pasar sales ya, disalurkan kepada langsung pedagang. Itu namanya penyaluran melalui pedagang. Ketika sudah distribusi ya ke toko konsumen. Ini biasanya konsumen, kalau kata-kata teman-teman dulu ketika saya sekolah, bagian apa ya? Menghabiskan. Konsumen ini paling jelek ada bagian menghabiskan. Apa itu menghabiskan? Orang yang membeli. Bagus, ini ketua kelas sama wakilnya ini ya. Sama wakilnya luar biasa, bendahara, sekretaris. Semuanya sangat pintar-pintar. Konsumen ini menghabiskan. Seperti halnya teman-teman memakan nasi, memakan roti. Itu namanya konsumen. Ada kata-kata dari teman-teman dulu mulai SMA, jangan hanya menjadi konsumen dong. Nah, kan gitu. Jangan hanya meminta-minta. Itu biasanya dinamakan sebuah konsumen. Seperti itu. Berarti konsumen ini ketika didistribusikan terhadap toko, maka konsumen ini membeli untuk kebutuhan hidupnya. Itu ya. Ngerti? Mungkin ada yang ditanyakan. Nggak apa-apa, tanyakan apa saja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Tanyakan. Konsumen. Ada kegiatan ekonomi, ada 3. Produsen, distribusi, konsumen. Itu ya. Kalau sampean ini nanti kalau sudah lulus kuliah, ini mau jadi yang mana? Produsen. Kalau sampean Mas? Produsen berarti ingin mempunyai perusahaan semua ini ya. Bagus. Dan yang ketiga ini tentang pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi berarti kan apa ya? Orangnya. Orang. Kalau biasanya pelaku apa ya? Pelaku melakukan pengecoran itu pelaku, itu bagian pengecorannya. Ini tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Ini biasanya sama teman-teman bisa dikatakan sebagai konsumen terus. Ini sebenarnya ada juga materinya. Ada memiliki 2 peran. Rumah tangga atau RTK ini mempunyai 2 peran. Yang pertama sebagai konsumen, yaitu dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. RTP ini adalah rumah tangga perusahaan. Itu sebagai produsen itu ya, sebagai produsen itu. Ini kalau rumah tangga keluarga ini menjadi konsumen, berperan sebagai konsumen, ini hanya membeli dari RTP, rumah tangga produsen. Itu. Nah, ketika menjadi peran yang kedua sebagai penyedia jasa faktor produksi berupa modal, jasa pekerja, tanah, dan lain-lain, ini adalah bisa dikatakan sebuah investor. Kalau kita ya berkeluarga punya uang banyak, kita tinggal investor kepada perusahaan yang memproduksi, kita menghasilkan uang, kan gitu. Kalau orang-orang sekarang itu kalau sudah bisnismen itu tidak bekerja, kan, tapi diinvestasikan uangnya yang banyak.
tanahnya disewakan. Ini sebagai penyedia jasa faktor. Ini rumah tangga keluarga ini bisa menjadi penyedia jasa dan menjadi konsumen. Seperti itu. Ngerti ya? Bisa jasa pekerja perusahaan itu. Yang kedua, pelaku-pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan. Berupa kesatuan yuridis ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Iya, seperti tadi itu, seperti perusahaan. Seperti perusahaan kalau perusahaan itu memang yang dibutuhkan itu apa? Bukan hanya mencari pelanggan, bukan hanya mencari toko, akan tapi juga butuh kepada laba. Semuanya butuh kepada laba, maka dari itu dinamakan rumah tangga perusahaan. Dan juga memberikan layanan kepada masyarakat. Ya pastinya lah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Ketika menyalurkan produknya harus baik terhadap masyarakat. Ini ada 4 ya. Mungkin sebelum kita lanjut kepada pemerintah dan masyarakat luar negeri, ada yang ditanyakan tentang ini? Belum ya? Belum ada. Ini. Yang ketiga mengenai pemerintah. Apa perannya pemerintah terhadap kok bisa masuk kepada pelaku-pelaku ekonomi? Kok pemerintah ini bisa termasuk kepada pelaku-pelaku ekonomi? Karena ini, sebagai pelaku ekonomi dapat dilihat dari kegiatan produksi dan konsumsi. Dari kegiatan produksi, pemerintah memiliki andil dan mengolah segala hal yang ada di alam ini. Dari kegiatan konsumsi adalah belanja keperluan negara, perawatan harta negara. Ini peran pemerintah terhadap pelaku-pelaku ekonomi ini bisa menjadi 2 peran. Yang pertama, pemerintah bisa mengawasi ketika kegiatan produksi dan konsumen ini pemerintah memiliki andil dalam mengelola. Itu surat perizinan itu harus melalui pemerintah. Ketika peran pemerintah sebagai konsumsi, sebagai orang yang menghabiskan, pemerintah membeli suatu produk yang telah diproduksi. Seperti itu. Ngerti ya? Paham? Tuh. Dan yang keempat, ini masyarakat luar negeri pastinya kita hidup bersosial, kita hidup butuh relasi dimanapun kita butuh yang namanya relasi. Ketika kita mempunyai relasi ada di Bangkalan, maka kita berjalan dari Kokop sumpamanya ke Bangkalan, kita tidak keliru jalan, kita bertanya kepada relasi kita yang ada di Bangkalan. Maka dari itu kita semua masih SMA ya, kita sambian ini masih SMA, maka carilah relasi yang banyak. Relasi yang banyak itu banyak manfaatnya. Ketika relasi ini mempunyai pekerjaan, maka kita ditawarkan biasanya. Maka tidak pusing-pusing kalau sudah mempunyai banyak relasi. Kalau semuanya Anda nanti kuliah, itu pasti sudah banyak relasi. Maka dari itu anak-anakku jangan sampai putus sampai SMA. Karena seumpamanya saya sebagai sudah kuliah, kemarin mempunyai teman Surabaya, mempunyai teman Jakarta, mempunyai teman luar kecamatan, Sampang, Pamekasan, itu saya punya. Karena saya mencari relasi di dalam kampus. Maka dari itu untuk anak-anakku yang masih SMA, jangan putus sampai SMA, harus kuliah. Kalau tidak mempunyai uang, jangan menjadi alasan. Seperti itu. Yang penting kita tekad, masuk kuliah pasti ada rezeki. Karena itu dulu kalau madrasahnya kalau tidak salah, kalau orang yang mencari ilmu itu pasti ditanggung rezekinya oleh Allah, kan gitu ya. Yang mondok mungkin gitu. Kalau nggak salah, rasanya begitu. Lanjut ya. Masyarakat luar negeri. Kenapa pelaku-pelaku ekonomi itu ada masyarakat luar negerinya? Kenapa? Ada yang tahu? Tahu? Ketua kelas ya, ketua kelas. Ini soalnya yang paling pintar ini kayaknya. Silakan Pak Mofi, Mas Mofi. Kenapa ada masyarakat luar negeri? Pelaku-pelaku ekonomi ini kok ada masyarakat luar negerinya? Itu. Ada yang tahu kenapa?
Kenapa kok masyarakat luar negeri masuk terhadap pelaku-pelaku ekonomi? Ada yang tahu ya? Mbak, coba Mbak, ada tahu Mbak? Mengapa? Ya kata saya tadi itu, ketika masyarakat luar negeri bekerja sama dengan Indonesia, maka kita gampang melaksanakan ekspor impor. Karena kita ini butuh yang namanya impor barang dari luar negeri, butuh sekali. Dan kita sebaik mungkin kita mengekspor terhadap luar negeri, biar balance, biar kita tidak selalu menjadi peringkat bawah terus, kita harus juga mengekspor. Tuh. Yang masyarakat luar negeri berupa kerjasama yang baik antar negara seperti ini ya, memperoleh pinjaman untuk pembangunan. Biasanya dengar ya, biasanya dari Cina investasi terhadap Indonesia, seumpamanya ini investasi terhadap pembangunan Suramadu. Ini Cina seumpamanya investasi. Ketika kita mempunyai kerjasama terhadap Cina, maka gampang kita mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, dari Cina. Kita membutuhkan dana yang banyak, Cina menginvestasikan dananya terhadap Indonesia. Itu kerjasama yang pertama untuk pembangunan. Yang kedua, ekspor hasil produksi. Ketika mengekspor dari Indonesia terhadap luar negeri, itu namanya kerjasama. Di bawah juga ada import barang. Tuh. Yang ketiga ya, karena ini berbagi perkembangan iptek. Ketika kita tidak bekerja sama dengan luar negeri, maka perekonomian kita akan menurun, akan tidak berjalan. Karena sekarang ketika kita tidak mempunyai laptop, LCD, ketika kita tidak bekerja sama dengan mereka tidak akan berbagi iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Maka kita selalu ada di bawah. Maka dari itu pelaku-pelaku ekonomi masyarakat luar negeri termasuk terhadap pelaku ekonomi. Itu. Ngerti ya? Ngerti ya? Seperti halnya sekarang ini banyak iptek, seumpamanya digital marketing. Dulu kita memasarkan, ini ilmu ekonomi juga, memasarkan barang-barang kita melalui secara manual. Ke sana kemari. Sekarang tidak butuh itu. Kita hanya memainkan Facebook, kita memainkan IG, kita sudah memakai digital marketing. Memakai elektronik lah maksudnya. Memasarkan barang kita melalui media sosial. Itu bentuk kerjasama kita terhadap luar negeri. Ketika kita tidak bekerja sama, Facebook itu bisa di-blok sama luar negeri. Indonesia tidak bisa memakai. Dan juga sebaliknya, ketika tidak ada perizinan dari Indonesia, Facebook tidak akan masuk terhadap Indonesia. Seperti itu. Lanjut ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Bisa, terserah, menanyakan apa saja sebelum kita masuk terhadap masalah-masalah ekonomi. Kalau nanti saya tidak tahu, kita rembukan bersama, kita mencari solusinya, kan gitu. Lanjut ya. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi berarti ini bercerita masalah. Yang penting jangan masalah mantan atau masalah cinta ya. Masalah ekonomi ini timbul karena kelangkaan atau kekurangan. Akibatnya akibatnya konsumen atau produsen berusaha dengan maksimal mungkin menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia dengan memikirkan barang apakah, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Ini. Kenapa ada masalah-masalah ekonomi? Untuk macam-macam masalahnya nanti saya paparkan. Kenapa ada masalah-masalah ekonomi di Indonesia maupun di negeri lain? Itu memang ada kelangkaan atau kekurangan. Itu masuk terhadap penyebab masalah-masalah ekonomi ini. Lanjut ya. Biar langsung ke contohnya. Macam-macam masalahnya. Pasti ini di Indonesia ini ada semua. Kemiskinan, jelas. Jelas ya. Yang kedua, kesejahteraan. Apakah kalian sudah sejahtera? Merasa tidak.
merasa tidak sejahtera kan? Disebabkan karena kekurangan lapangan pekerjaan. Nanti setelah kuliah pasti saya mau kerja di mana? Karena lapangan pekerjaan di Indonesia ini masih kurang. Sebetulnya ini menurut ketika saya mengikuti seminar motivasi, lapangan pekerjaan ini bukan menjadi masalah terhadap orang-orang yang bermental besar. Ketika nggak ada lapangan pekerjaan, Jokowi tidak membuka lapangan pekerjaan, kita harus down. Tidak, kita yang harus membuka lapangan pekerjaan. Pemikiran mindset seperti ini yang disalahkan oleh orang-orang, utamanya orang Bangkalan, hanya mencari lapangan pekerjaan, tidak membuka lapangan pekerjaan. Nah, mindset yang bagus itu kita membuka lapangan pekerjaan. Kita semuanya membuka perusahaan, kita membuka toko, itu mempekerjakan orang kan, membuka lapangan pekerjaan kan, seperti itu. Saya harap untuk anak-anakku yang masih SMA ini jangan sampai menjadi pekerja, akan tetapi jadilah membuat orang yang membuat lapangan pekerjaan, begitu ya. Harus itu, biar tidak menjadi budak terus kan gitu. Harga ini pasti kalau di Indonesia naik turun, itu juga termasuk terhadap masalah-masalah ekonomi. Ketika dulu ada di zamannya Soeharto, itu inflasi itu sangat tinggi. Ini inflasi, harga-harga itu sangat melonjak tinggi. Itu juga termasuk masalah-masalah ekonomi. Profit, ini pendapatan Indonesia atau pendapatan suatu daerah ini memang sedikit lebih banyak. Kalau banyak profitnya di Indonesia, insya Allah akan maju. Mengapa ada inflasi biasanya itu? Karena profitnya pendapatan di Indonesia ini sangat sedikit. Sistem ekonominya, ketika di sistem ekonomi dulu ada sistem liberal. Nanti ini dijelaskan nanti setelah pelajaran ini pasti. Tentang sistem biasanya ada yang satu orang yang menguasai sistem, ke bawahnya otoriter. Yang menguasai sistem otoriter itu biasanya juga masuk terhadap masalah-masalah ekonomi. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, hutang. Ya hutang kita jelas banyak terhadap luar negeri, hutang kita itu termasuk macam-macam masalah ekonomi politik, ini juga jelas. Ekonomi politik mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia. Itu masalah, macam-macam masalah ekonomi. Oke, ini karena materi kita sudah habis, sudah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran, saya meminta teman-teman atau anak-anakku untuk menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini. Simpulkan apa yang sampai dapat. Coba, siapa yang bisa? Dari ini ya, coba Mbak, simpulkan apa yang didapat pada pagi hari ini. Silakan Mbak, simpulkan untuk materi pada pagi hari ini. Itu. Ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Tepuk tangan dulu. Sudah benar dari siapa namanya lupa? Dewi ya? Ya, Dewi. Silakan untuk Mbak yang kedua menyimpulkan materi yang saya jelaskan tadi. Silakan Mbak. Suatu kegiatan ekonomi. Ada rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri. Ada 4 itu ya. Pelaku-pelaku ekonomi ada 4. Bagus. Ada nilai tambah ini. Untuk yang ketua kelas ini dari awal tadi sudah aktif, dari yang pertama sudah menjelaskan materi yang SMP itu ya. Terima kasih. Namun sebelum kita beranjak dari sini, saya ingin mengasih oleh-oleh terhadap anak-anakku biar nanti di rumah bisa belajar juga. Itu di LKS, di buku paket itu ada di halaman 30. Itu ada soal ya. 5 tentang apa yang kita bahas pada pagi hari ini.
Itu nanti ketika minggu depan itu harus selesai. Biar tidak hanya main game di rumah, biar tidak hanya tidur, biar ada belajarnya, itu ada PR. Minggu depan dikumpulkan dan nilai terbaik akan saya kasih hadiah. Oke ya? Gak boleh nyontoh. Nilai terbaik saya akan kasih hadiah. Terima kasih untuk anak-anakku sudah semangat pada pagi hari ini untuk belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, bermanfaat bagi kita sendiri dan kepada orang lain. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.